Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kajian kitab Fathul Izar. Kitab yang mengupas seputar pernikahan dan rahasia-rahasia hubungan suami istri dan rahasia-rahasia perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir li'ila'i kalimatillah wa lihi'idin wa liridha'illahi ta'ala wa li'izalatil jahli min sa'iril juhali. Rabbi syirah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu wa azza jaruhu wal alladzi ja'ala nikaha sababan li baqa'i naslil anam wa wasilatan ila ishtibaki syu'ubi wal aqwam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa sahibil izzi was-sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi syarafa nujumul huda was-safa. Amma ba'du. Ilam, ketahuilah olehmu anna nikah, sesungguhnya nikah sunnatun adalah sunnah marghubatun yang disenangi, wa tariqatun dan jalan mahbubatun yang dicintai. Li'anna bihi, karena sesungguhnya adalah dengan nikah baqa'at tanasuli, apa tetapnya keturunan, wa dawamat tawasuli dan langgengnya hubungan sosial. Jadi nikah itu merupakan sunnah yang disenangi. Sunnahnya Rasulullah itu banyak, tetapi sunnah yang disenangi salah satunya adalah nikah. Ini Rasulullah bersabda di dalam hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mau, tidak suka terhadap sunnahku, berarti dia bukan, maka dia tidak termasuk umatku. Jadi nikah itu anjuran, sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dan dengan nikah inilah maka populasi manusia ini akan tetap terjaga. Tanpa nikah maka populasi manusia ini akan punah. Dan itu saya kira sama-sama tidak kita inginkan. Dan dengan nikah jugalah maka hubungan sosial ini akan tetap eksis, akan tetap terjadi atau akan tetap ada. Jadi eksistensi hubungan sosial itu penyebabnya adalah nikah. Kalau tanpa nikah maka populasi manusia akan punah sehingga tidak ada yang namanya hubungan sosial. Faqad harrasa, maka sungguh telah memberikan motivasi akan nikah asyari, siapa syari, ini Allah maksudnya, Al-Hakim yang bijaksana. Faqala, maka berfirman siapa asyari, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ini fankihu, nikahilah. Berarti ini kan perintah, berarti memberi motivasi. Memang perintah di sini menurut jumhurul ulama hanya sebatas mubah. Jadi ibahah. Nikahilah, bukan perintah wajib. Biasanya kalau perintah itu kan wajib. Al-amru yadullu ala wujub, kan gitu. Perintah itu kalau dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu biasanya menunjukkan kepada wajib, selama tidak ada dalil yang menunjukkan makna lain. Cuma di sini perintah di sini bukan wajib, melainkan menurut pendapat jumhur itu hanya ibahah. Dan ayat ini menjelaskan bahwa poligami itu boleh dan memang legal, itu dalam syariat itu boleh. Jadi laki-laki itu boleh kawin 2, 3, 4. Di kelanjutan ayat ini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, gitu ya. Kalau kalian tidak
khawatir tidak bisa berbuat adil, maka kawinlah satu saja. Jadi laki-laki itu boleh kawin sampai 4. Dan ini adalah dasarnya. Maka sekali lagi, poligami itu boleh. Dan memang ada di dasarnya di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang menolak adanya poligami, maka secara tidak langsung dia menolak adanya ayat Al-Quran ini. Dan kita tahu bagaimana konsekuensi orang yang menolak adanya ayat Al-Quran. Jangankan ayat Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran saja kita ingkari, kita tolak, itu bisa murtad kan gitu. Jadi sekali lagi, poligami itu benar adanya di dalam Al-Quran, kebolehannya. Maka barang siapa yang menolak, artinya mengingkari adanya poligami, murtad. Karena secara tidak langsung dia menolak ayat Al-Quran ini. Menolak, nggak boleh. Tidak mau berpoligami atau tidak mau dipoligami, enggak masalah. Jadi tidak mau berpoligami atau tidak mau dipoligami, silakan. Itu hak kita masing-masing. Dan syaratnya poligami itu kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih itu hanya 2. Yang pertama itu mampu berbuat adil. Nomor 2, dia bisa memberikan nafkah dohir dan batin. Itu saja, enggak ada syarat harus izin pada istri yang tua. Itu al-ayah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, wa min ayatihi, dan adalah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqada, pun menciptakan siapa Allah lakum untuk kalian, min anfusikum, dari diri kalian semua, menciptakan azwaja atau azwajan, akan istri-istri, litaskunu, supaya diam ya, dengan menang. Taskunu, supaya diam siapa kalian, ilaiha, pada azwaj. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah bainakum, antara kalian, mawaddatan, cinta, akan cinta, wa rahmatan, dan kasih sayang. Jadi termasuk termasuk tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan jodoh untuk kita. Khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara pasangan suami istri itu pasangan yang penuh cinta dan kasih sayang, yang harmonis. Perlu difahami dari ayat ini, ada dua lafal yang mirip, yaitu khalaqah dan ja'alah. Khalaqah menciptakan, ja'alah menjadikan. Untuk azwaj, ketika Allah berbicara tentang jodoh, maka Allah menggunakan khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tetapi ketika Allah berbicara tentang mawaddah wa rahmah, tentang harmonis, maka Allah menggunakan lafal ja'alah. Wa ja'alah bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini punya 2 makna yang berbeda. Kalau khalaqah, maka itu hak prerogatif, menciptakannya itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi tidak ada peran dari kita, atau kita tidak banyak peran dari kita. Sementara kalau ja'alah, Allah yang menakdirkan, Allah yang menakdirkan, tapi harus ada upaya dari kita. Artinya gini, untuk jodoh itu Allah yang menentukan. Kita ini mau dijodohkan dengan siapa? Ya Allah sendiri yang menentukan. Kita tidak bisa berbuat banyak. Makanya kalau kita ditakdirkan oleh Allah berjodoh dengan Maryam, semisal, maka sekuat apapun usaha, sebanyak apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah agar dijodohkan dengan Fatimah semisal, maka kita tidak mungkin berjodoh dengan Fatimah. Kita akan tetap berjodoh dengan Maryam. Tetapi untuk mawaddah wa rahmah, keharmonisan dalam rumah tangga, itu peran besar dari kedua pasangan ini, dari suami dan istri. Allah itu hanya menakdirkan. Artinya, apakah rumah tangga kita ini akan harmonis atau broken home, itu tergantung kita, tergantung pasangan suami istri menentukan menjalani kehidupannya. Allah tidak terlalu ikut campur dalam urusan ini. Gitu. Al-ayah, wa qala, dan berfirman siapa Allah, wa ankihul ayama minkum wa ankihu, dan menikahkanlah siapa kamu al-ayama, akan orang-orang yang sendirian, minkum, dari akan perempuan yang sendirian, minkum, dari kalian.
wassolihina dan orang-orang yang pantas min ibadikum dari hamba laki-laki kalian, hamba-hamba laki-laki kalian, wa imaikum dan budak perempuan kalian. Iyakunu jikalau ada siapa mereka fuqara adalah orang-orang fakir, yughni maka akan memperkaya ya. Memperkaya siapa Allahum akan mereka yughni maka akan memperkaya hum akan mereka Allahu siapa Allah min fadlihi dari keutamaan Allah atau dari anugerah Allah. Ini juga ayat motivasi agar kita nikah. Wa ankihu kan gitu. Ini kan perintah, berarti motivasi. Nikahkanlah orang yang masih sendirian dan orang-orang yang layak. Iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Kalau mereka ini adalah orang fakir, maka janji Allah yughnihumullah min fadlih, akan diperkaya oleh Allah. Jadi orang yang fakir kemudian nikah, maka orang ini akan diperkaya oleh Allah. Makanya jangan khawatir bagi para pemuda-pemudi yang masih yang ekonominya masih belum stabil atau belum mapan, itu jangan khawatir untuk melangsungkan pernikahan. Lanjutkan saja. Karena ini janji Allah. Yakinlah bahwa janji Allah ini akan ditepati. Kalau kita fakir kemudian nikah, maka akan diperkaya oleh Allah. Bahkan di dalam hadis itu, al-hadis al-kamakol ya, iltamisur rizqa bin nikah, carilah rezeki dengan cara nikah gitu. Jadi sekali lagi kepada para pemuda-pemudi, jangan takut untuk kawin gara-gara tidak punya uang atau gara-gara ekonominya tidak mapan. Yakinlah bahwa janji Allah ini akan ditepati oleh Allah. Wa min ighnaihi ta'ala, dan adalah termasuk dari memperkayanya Allah Ta'ala lahum pada mereka, anna rajula, adapun sesungguhnya orang laki-laki, qabla dukhulihi, sebelum masuknya rajul fi qaydin nikah, di dalam ikatan nikah, lahu adalah bagi rajul yadani, adapun dua tangan, wa rijlani dan dua kaki, wa ainani dan dua mata, wa ghairuha dan lainnya, minal jawarihi dari beberapa anggota, bihidatiha dengan pasangannya al jawarih faqad saja. Walakin tetapi kullama dakhala, ketika masuk siapa rajul fihi dalam qaidin nikah, sorot maka jadi tilkal adau, apa tersebut anggota, tatadaafu adalah berlipat ganda, difain dua kali lipat, biziyadati atau izawjatihi dengan bertambahnya anggota istrinya rajul ilaiha pada tilkal adau. Ala taro, apakah kamu tidak tahu, annal arusiyata, akan sesungguhnya mempelai perempuan, idza qalat, jikalau berkata siapa arusiyah, lil aris pada mempelai laki-laki, liman adalah untuk siapa, yadaka adapun tanganmu, qala maka menjawab siapa al aris, laki untuk kamu. Wa idza qalat, dan apabila berkata siapa arusiyah lahu pada aris, liman adalah untuk siapa, anfuka adapun hidungmu, qala maka berkata siapa aris, laki untuk kamu. Wa idza qala, dan apabila berkata siapa arusiyah lahu pada aris, aidan dengan juga, liman adalah untuk siapa, ainu adapun matamu, qala maka menjawab siapa aris lahu pada arusiyah, mujiban sebagai jawaban, laki untuk kamu. Wa kata dan seterusnya. Bukti paling konkret, bukti paling jelas ya, bahwa orang yang kawin ini akan diperkaya oleh Allah adalah gini. Orang itu sebelum dia melakukan pernikahan, dia hanya punya dua tangan, punya dua mata, punya dua kuping, dan hanya punya dua lubang hidung. Tetapi ketika dia sudah nikah, maka dia sudah punya 4 tangan, 4 mata, 4 kuping, dan 4 lubang hidung. Karena gini, ketika sang istri tanya, "Mas, untuk siapa tanganmu? Milik siapa tanganmu?" Maka pasti suaminya menjawab, "Untuk kamu, milik kamu," kan gitu. Ini contoh yang paling konkret atau yang paling gampang lah. Demikian juga ketika sang istri tanya, "Mas, untuk siapa kedua kupingmu?" Maka si emasnya ini, sang laki-lakinya ini akan menjawab, "Untuk kamu, milik kamu." Maka berarti yang perempuan
Dia punya 4. Demikian juga si laki-laki juga akan punya 4. Ini hanya bukti konkretnya ya. Waqala dan berfirman, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, wahai golongan para pemuda. Man barang siapa siapa aman minkum dari kalian semua mampu alba'ata akan biaya, falyatazawwaj maka hendaklah kawin siapa man. Fa innahu maka sungguhnya tazawwaj aghaddu adalah lebih memalingkan lil basari pada mata atau pada pandangan, wa ahsanu dan lebih menjaga lil farji pada farji, pada kelamin. Dan ini dari Rasulullah, motivasi dari Rasulullah. Wahai golongan para perempuan, wahai para pemuda, kalau di antara kalian ini ada yang mampu untuk biaya nikah, silahkan nikah. Falyatazawwaj, maka hendaklah kalian nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu lebih menjaga terhadap mata. Maksudnya gimana? Gini, orang itu kalau belum nikah, maka mata ini akan ketika melihat orang yang perempuan yang agak glowing dan semacamnya, ini akan sangat tertarik untuk melihat. Tetapi ketika orang ini sudah nikah, maka ketertarikan mata untuk melihat perempuan glowing sedikit demi sedikit akan berkurang. Ini maksudnya. Dan wa ahsanu lil farji, nikah ini juga lebih menjaga terhadap alat kelamin kita. Artinya gini, kalau seseorang yang belum nikah, kemudian dia berada dalam puncak birahi, nafsu birahi yang di puncaknya yang sangat kuat, maka dia akan melampiaskan nafsu birahinya ini ke hal-hal yang negatif atau haram lah, dalam tanda kutip haram. Tetapi ketika orang ini sudah punya istri, kemudian dia berada di puncak nafsu birahi yang tinggi, maka dia akan melampiaskan nafsunya ini kepada istrinya atau kepada pasangannya. Dan ketika melampiaskan nafsu ini kepada pasangannya, maka itu adalah halal. Berarti bukan maksiat. Bahkan itu bukan hanya halal, tapi ada pahala yang sangat besar sekali itu. Al-hadis wal ba'atu, adapun yang dimaksud al-ba'ah, biaya di sini adalah an-nafaqatud dhahirah, nafkah yang dhahir, maksudnya ya punya yang mau uang belanja lah. Wal batinah, dan nafkah batin. Nafkah batin artinya ya tidak impoten lah, punya kelamin ya. Kama sebagaimana kila dikatakan waqala dan bersabda siapa Nabi aidan dengan juga, tazawwaju nikahlah siapa kalian al-walud akan perempuan yang subur ya. Al-wadud yang penuh kasih sayang ya. Yang penyayang. Fa ini maka sesungguhnya saya kata Rasulullah, mukatsirum bikum adalah berlomba-lomba bikum dengan kalian al-umama akan umat-umat yaumal qiyamati di hari kiamat. Ini Rasulullah, menikahlah kalian dengan perempuan yang subur. Artinya yang perempuan yang bisa memberikan anak keturunan yang banyak. Al-wadud dan perempuan yang penuh kasih sayang, yang mencintai yang mencintai atau penyayang kepada suaminya. Kenapa kita harus diperintahkan Rasulullah kawin dengan perempuan yang subur? Karena Rasulullah ini kelak di hari kiamat itu akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain dengan banyaknya keturunan kita. Artinya intinya adalah Rasulullah itu akan bahagia ketika kita punya anak banyak. Di hari kiamat kita akan bahagia. Makanya orang menggunakan KB itu kalau tujuannya adalah memutus persalinan, memutus
kelahiran, hukumnya haram orang pakai KB itu. Kecuali ada hal-hal yang kalau misal informasi dari tim medis, ini kalau melahirkan sekali lagi akan bahaya, bisa mati orangnya dan semacamnya lah, nggak apa-apa. Jadi KB itu kalau tujuannya adalah untuk memutus persalinan, untuk memutus kelahiran, memutus anak, haram. Kalau tanpa ada udzur syariat, udzur syar'i. Udzur syar'i seperti tadi, bahaya kalau melahirkan sekali lagi ini bahaya, nggak apa-apa pakai KB. Kalau pakai KB hanya untuk menjaga jarak antara anak pertama dengan anak kedua, agar mendidiknya lebih mudah, itu nggak apa-apa. Al-hadis au kama qol wa ghairuha, dan lain-lain minal ayati, dari beberapa ayat Al-Qur'an, wal ahadits, dan hadis-hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.